selamat siang. Waalaikumsalam Bu Pur, selamat siang juga. Bu Ima, sesuai dengan janji kita kemarin nggih, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Ima sampaikan? Oke, baik Bu Pur. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas murid saya, Bu. Jadi begini, Bu, di kelas saya itu ada salah satu siswa setiap berangkat sekolah itu kalau ditinggal pulang ibunya itu selalu menangis. Anak tersebut pengennya ditunggui oleh ibunya. Nah, saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak bergantung pada ibunya terus, Bu. Sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu dalam tahap mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa ditunggu ibunya di dalam kelas. Itu, Bun. Oh, begitu ya Bu masalahnya. Ada anak yang terus bergantung pada ibunya. Ketika ditinggal ibunya pulang, ia menangis. Gitu ya Bu ya. Dan jenengan ingin supaya bagaimana caranya anak itu bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya pulang tidak menangis. Betul seperti itu ya Bu? Iya Bu Pur, benar seperti itu. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang saja nih Bu. Jadi apa sih yang ingin Bu Ima capai atau hasilkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bun, tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas agar ia lebih mandiri dan dia mau ditinggalkan ibunya seperti teman-teman yang lain. Begitu, Bor. Oh, baik. Jadi jenengan ingin nanti di akhir percakapan kita ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis tadi bisa mandiri. Seperti itu ya Bu Imah ya? Iya, benar sekali Bun. Nah, Bu Imah, saya tanya sedikit nih. Jadi menurut Bu Imah, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa ya Bu? Anak mandiri menurut saya pada usia murid saya tersebut anak yang sudah tidak bergantung kepada orang lain dalam hal sekecil apapun, sudah tidak bergantung lagi dengan orang lain, Bu. Ya, baik. Jadi menurut Bu Ima, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung dengan orang lain. Sudah bisa melakukan sendiri dari hal kecil apapun. Begitu ya, Bu? Iya, benar begitu, Bun. Menurut Bu Imah, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana sih? Seperti contoh kecil ya Bu, anak berani di dalam kelas tanpa didampingi orang tuanya. Minimal dia itu tidak menangis saat ditinggal oleh ibunya pulang, Bu Pur. Oh, jadi indikator pertamanya anak tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya. Nah, kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu menangis? Mungkin sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, Bu Pur. Ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya dan sepertinya ia masih takut pada gurunya mungkin kali ya Bu ya. Oke, baik. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan belum bisa berbaur dengan teman-temannya dan gurunya. Begitu ya, Bu? Iya, begitu, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa akrab dengan teman-temannya dan akrab dengan gurunya? Kira-kira apa yang akan jenengan lakukan, Bu? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, Bu. Wah, bagus sekali Bu Imah. Jadi jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang bagaimana ya Bu? Saya akan menyeting
kelas saya semenarik mungkin dengan mengasih hiasan-hiasan yang menarik dan permainan edukatif yang beragam. Kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya semua siswa biar mereka merasa bangga dan merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka akan merasa betah di dalam kelas. Seperti itu, Bu Pur. Wah, itu sepertinya menarik sekali, Bu. Berarti nanti jenengan akan menghias kelas sesuai minat anak tersebut. Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan, juga menyediakan mainan edukatif yang beraneka ragam dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Nah, itu tadi kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Untuk supaya anak bisa akrab dengan teman-temannya dan lingkungannya termasuk Bu Guru, kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan, Bu? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik mengintegrasikan dalam pembelajaran dan akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah yang dilaksanakan setiap hari. Seperti itu, Bun. Iya, baik, Bu. Berarti jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Seperti itu ya, Bu? Ya, Bun, seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa yang perlu dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Apa saja yang akan jenengan lakukan, Bu? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji dan melakukan segitiga restitusi. Dan saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional ke anak didik saya, Bu. Oh ya, baik, Bu. Saya kira itu sangat menantang sekali, nggih. Jadi nanti jenengan akan membuat papan emoji, melakukan segitiga restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Begitu nggih, Bu, nggih? Nggih, Bu, leres. Nah, Bu Ima, kalau boleh saya rangkum ya, langkah-langkah yang akan jenengan lakukan sesuai yang sudah jenengan sampaikan tadi. Yang pertama itu jenengan akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyiapkan mainan edukatif yang beraneka ragam, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya dari semua siswa. Yang kedua, jenengan akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan membuat papan emoji, juga melakukan segitiga restitusi. Yang berikutnya, yang ketiga, akan melakukan integrasi PSE tadi nggih, pembelajaran sosial emosional dengan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Benar begitu, Bu? Iya, benar, Bu Pur. Nah, Bu Ima, di antara beberapa hal tersebut, Bu, kira-kira menurut jenengan mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Kira-kira mana yang langsung bisa diaplikasikan dalam pembelajaran, Bu? Yang pertama, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menghias kelas dan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, hasil karya siswa akan saya pajang, Bu, di papan pajangan agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut. Oke, saya setuju sekali, Bu. Jadi, jenengan nanti langkah pertamanya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, menyediakan mainan edukatif yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan memajang hasil karya di papan pajangan. Itu nggih, Bu, yang akan jenengan lakukan pertama. Iya, Bun. Nah, sekarang saya ingin jenengan ceritakan
menghias kelasnya itu yang seperti apa? Saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya, Bu, yang meliputi minat dan juga profil belajar setiap siswa. Berarti jenengan sudah mengamati nggih, Bu, kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat, profil dan belajar siswa. Jadi nanti kelasnya akan dihias sesuai kebutuhan belajar siswa. Begitu nggih, Bu? Iya, Bu Pur, begitu. Nah, kira-kira Bu, dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu jenengan dalam menghias kelas tersebut? Apakah dibantu siswa atau siapa atau gimana, Bu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan wali murid, Bu Pur. Wali murid dari murid A, dan juga akan mengajak semua anak-anak akan saya libatkan dalam menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa memiliki kelasnya, Bu. Oh, baik. Jadi untuk menghias kelas, jenengan akan melibatkan orang tua dan anak-anak. Nah, Bu Ima, pada detik ini atau percakapan kita sampai sini, apa yang jenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan segera saya laksanakan untuk menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa. Di situ saya juga akan melibatkan semua siswa dan wali murid, Bu, dalam menghias kelas tersebut. Begitu, Bu Pur. Oke, kapan, Bu, rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu, sudah bisa melaksanakannya dengan cara mendiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua dan mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai menghias kelas, Bu. Baik, Bu, saya sangat antusias sekali. Bagaimana nanti hasilnya ya, Bu? Jadi langsung bisa diterapkan besok ini ya, Bu ya? Iya, Bu Pur. Besok kita akan berbincang-bincang lagi. Paling seminggu lagi nggih, mungkin menghias kelas kan ya butuh waktu yang lama. Besok setelah menghias kelas kita bincang-bincang lagi nggih, Bu. Saya doakan semoga dengan kelas yang dihias sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut sudah tidak menangis lagi, Bu, di saat ditinggal ibunya. Ya, Bu Pur, terima kasih, Bu Pur. Sama-sama, Bu Naimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Naimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Pur. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Ima. Saya alhamdulillah baik, Bu. Jenengan bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Saya mohon maaf ya, Bu, saya mengganggu siang-siang. Ya, tidak apa-apa, Bu. Saya juga sedang. Jadi kita akan membahas apa ya, Bu, hari ini? Jadi begini, Bu. Ini ada salah satu murid di kelas saya. Ada yang tidak bisa fokus, Bu, ketika saya berikan tugas. Nah, jadi dia itu kayak troublemaker gitu, Bu, yang rusuh. Jadi sebelum tugasnya selesai itu selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk pulang. Hal ini membuat anak-anak yang lain itu terganggu, sehingga anak-anak yang lain juga tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada salah satu siswa Bu Pur yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, dan ini berimbas pada siswa lain. Nggih, Bu, begitu.
Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu. Di akhir perbincangan kita nanti, apa sih yang Bu harapkan dari pembahasan kita hari ini? Jadi saya ingin nanti itu ada semacam solusi Bu, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain Bu. Oke, jadi Bu Pur ingin siswanya fokus saat diberikan tugas, sehingga siswa yang lain tidak terganggu. Begitu ya Bu? Enggak Bu, benar sekali Bu. Nah Bu Pur, sekarang coba jenengan ceritakan secara detail kondisi yang dialami siswa dari Bu Pur. Jadi begini Bu, siswa saya itu sebenarnya anaknya tergolong di atas rata-rata. Dia itu bisa ketika mendengar penjelasan saya, itu juga bisa dia mendengarkan di saat saya menjelaskan itu Bu. Nah, ketika saya minta untuk maju ke depan, itu dia bisa mengerjakan tugas. Namun ketika saya berikan tugas mandiri, dia tidak bisa fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai itu, dia itu pasti jawil-jawil temennya. Jadi temennya ya diajak cerita. Dan akhirnya pada saat dia mencerita pengalamannya itu, jadi otomatis anak yang lain juga ikut nyaut dari cerita anak tersebut Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Pur, siswa tersebut sebenarnya bisa dan mampu dalam pembelajaran. Namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rentanannya kepada temannya. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul Bu. Menurut Bu Pur, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Pur lakukan? Sepertinya saya perlu ini ya Bu, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Dan juga ini mungkin menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Sepertinya seperti itu Bu. Wah, itu bagus sekali Bu. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif ya sekolah. Menurut Bu Pur, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Pur terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Seperti itu Bu dalam pembelajaran. Oh iya, bagus sekali itu Bu. Jadi, jenengan ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama tentang kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya Bu? Iya Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Pur, hal apa yang bisa mengimplementasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu sepertinya ini Bu. Saya akan membuat roda emoji yang saya pasang di papan kelas. Ya, roda emosi itu Bu. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Mungkin begitu Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Pur. Jadi Ibu akan membuat roda emoji untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kemudian menurut Bu Pur, apa yang bisa Bu Pur lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik Bu? Menurut saya, pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melakukan teknik stop. Jadi, anak memiliki jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan kesempatan bercerita pengalamannya dan apa yang dirasakannya di hari itu, Bu. Jadi, sehingga anak itu dapat waktu untuk menceritakan pengalamannya ke teman-teman. Istilahnya seperti ini Bu, memberikan ruang untuk anak bercerita Bu.
Baik Bu, jadi Bu Pur akan mengisi kegiatan awal pembelajaran untuk menemukan teknik stop dengan cara membebaskan siswa untuk bercerita di awal sebelum pembelajaran yang dialami anak, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Tadi Bu Pur berbicara tentang menciptakan iklim yang positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Pur, bagaimana Bu Pur akan menerapkannya, Bu? Menurut saya begini Bu, di kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas. Cuma anak belum sepenuhnya mengenal. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas yang telah dibuat dan memasukkan beberapa nilai kalau bercerita di saat ada tugas itu tidak bagus, dan saya berencana akan melakukan segitiga restitusi. Sepertinya seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Bu Pur akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat kepada siswa dan melaksanakan segitiga restitusi nggih? Nggih, benar Bu, seperti itu Bu. Nah, Bu Pur, jadi saya boleh merangkum ya yang akan Bu Pur lakukan dalam mengatasi kasus anak yang tidak bisa fokus dalam tugas tersebut itu ada dua. Yang pertama, Bu Pur akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dengan cara membuat roda emoji dan memberi kesempatan pada siswa untuk bercerita pengalamannya. Yang kedua, Bu Pur akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Nggih Bu, leres. Di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat segera Bu Pur laksanakan? Menurut saya gini Bu, ini kan notabene tidak memerlukan banyak waktu ya Bu. Saya bisa melakukan sekaligus Bu. Berarti Bu Pur dapat melakukan dua hal tersebut ya? Nggih Bu. Nah, menurut Bu Pur, siapa yang dapat membantu Bu Pur dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut? Oke, karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya Bu. Jadi yang bisa membantu sepertinya ya anak-anak saya sendiri Bu. Seluruh anak-anak yang ada di kelas akan saya libatkan untuk membuat roda emoji dan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Baik, jadi menurut Bu Pur yang dapat membantu Bu Pur dalam kasus tersebut ialah seluruh anggota kelas tersebut ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Nah Bu Pur, pada titik ini apa yang bisa Bu Pur dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus, yang pertama saya bisa membuat roda emoji, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing bercerita ketika diberikan tugas. Yang kedua, saya akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Seperti itu Bu. Baik, terus kapan akan mulai diterapkan Bu? Sepertinya besok saya sudah bisa memulai Bu, membuat roda emoji dan merevisi keyakinan kelas dan membebaskan anak-anak bercerita sebelum pembelajaran dan membuat segitiga restitusi Bu. Baik Bu Pur, bagus sekali itu Bu Pur. Sepertinya sudah ada titik temu ya Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Pur menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Pur. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Naimah.
Refleksi diri praktek kucing. Nama CGP Sri Purwanti. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu sudah menemukan tujuan dari percakapan, identifikasi masalah yang dihadapi masing-masing kucing, rencana tindak lanjut sudah muncul, dan sudah menunjukkan tanggung jawab dalam membuat rencana tindakan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki yaitu bahasa tubuh atau kontak mata yang belum begitu fokus antara coach dan kucing. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching adalah kesadaran penuh untuk memberikan atensi atau perhatian pada pengalaman, selalu memusatkan perhatian pada proses coaching. Sebelum di coaching harus mempunyai gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan saat coaching. Yang diajukan saat coaching. Coach membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki adalah dengan lebih fokus lagi pada percakapan dan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching. Terus tuliskan umpan balik dari kucing Anda. Pertanyaan untuk kucing, apa yang akan Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan awal susah mengutarakan, namun setelah coach menanya, dengan sendirinya akan mengalir untuk bercerita tentang langkah apa yang harus saya lakukan, sehingga kompetensi yang akan saya kembangkan juga meningkat. Seperti itu Bu Naimah. Tabel 4, refleksi diri latihan kucing. Nama CGP Siti Naimah. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah Hilang suaranya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan kucing, sehingga kucing bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi pada kucing. Dan dalam percakapan tadi masih agak kaku dalam penyampaian, jadi masih perlu diperbaiki dan terus belajar biar bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi persek, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap perfect sebelum melakukan coaching, kita harus sudah punya gambaran tentang kasus yang dihadapi dan pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang pada praktek tadi. Umpan balik dari coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang karena dengan coaching saya bisa memecahkan masalah saya dalam mengatasi siswa saya tadi. Itu refleksi dari saya, syukur.